Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana, NIM Dodol 8037. Di sini saya akan menjelaskan peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Olahraga dapat digunakan sebagai media untuk membina sikap disiplin dan kerjasama dari segala bidang. Disiplin adalah kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses pengarahan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu mencapai dampak yang lebih besar. Disiplin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu disiplin semu dan disiplin diri. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi hukuman, atau penghargaan. Disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi karena perintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Disiplin latihan atlet adalah kesadaran dan ketaatan atlet terhadap ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang diperlakukan dalam lingkungan latihan. Kerjasama cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek. Kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama setara. 1. Kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang sama. Contoh, produsen dan konsumen. Produsen sebagai orang yang memproduksi suatu memerlukan konsumen yang mau membeli produknya. Kerjasama tidak setara. Kerjasama tidak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Contoh, kerjasama antara perusahaan dengan pegawainya. Kerjasama ditinjau dari proses kerja. Kerjasama koaksi. Kerjasama koaksi atau companionable labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh orang yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja. Kerjasama suplementer. Kerjasama suplementer adalah jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, namun tak dapat dilakukan sendiri. Contoh, mendorong sebuah truk bersama-sama jika dilakukan sendiri tidak kuat. Kerjasama berdiferensiasi. Kerjasama berdiferensiasi adalah jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerjasama secara teratur. Pekerjaan terbagi-bagi tidak sama bagi setiap orang. Lebih luas adalah kompleks lagi suatu pekerjaan diperlukan keahlian berkumpul. Kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya dan dibedakan menjadi 1. Kerjasama internal. Kerjasama internal adalah kerjasama dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, internal dalam suatu perkumpulan yang strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Kerjasama eksternal. Kerjasama eksternal adalah kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Misalnya, kerjasama antar kelompok atau klub olahraga. Tahapan-tahapan kerjasama. Persyaratan kerjasama. 1. Kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. 2. Kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. 3. Kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama itu. 4. Kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal
ingin dicapai. 5. Kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling tolong-menolong kelompoknya. 6. Kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. 7. Kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari setiap orang yang terlibat dalam kelompok. 8. Penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama. 8. Kerjasama harus dilandasi oleh kompromi. Sekian dari saya, mungkin ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.